Halo, kembali lagi di Halo. Orang Ngobrol. Masih sama saya Daris dan Mas Pudo dari OPFC ya. Kali ini kita seperti biasa hari Senin jadwalnya ngobrolin One Piece. Mm-mm. Tapi kali ini kita nggak ya Mas Pudo ya, karena kebetulan lagi lagi break juga seperti biasa. Nah kali ini apa yang akan kita sebelum itu ya jangan lupa teman-teman subscribe dulu. Yang belum subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak. Tanpa bantuan teman-teman kita tidak akan bisa berjalan sampai sejauh ini. Oke, langsung aja kita akan membahas apa Mas Budu? Jadi kan seperti yang teman-teman tahu, kita baru banget dapat kabar bahwa di Jam Festa ya Mas apa? ya. Di Jam Festa Jam itu Festa. baru banget dapat kabar kalau bakal ada adaptasi anime One Piece yang baru. Jadi dengan judul yang agak beda, jadi judulnya itu The One Piece. Ada the-nya itu. Mungkin apa ya for copyright purpose kali ya. Iya wajar sih. Hal yang menyenangkan sebagai fansnya One Piece ya, atau mungkin fansnya Oda Sensei ya, karena belum lama ini juga kita dapat berita kalau Monster diadaptasi menjadi anime ya di Netflix juga nanti besok Januari kalau nggak salah. Nah, tidak lama setelah itu kita malah dapat konfirmasi yang lebih wow lagi gitu, karena anjrit One Piece ini tuh hal yang nggak biasa ya, atau mungkin malah baru pertama kali terjadi ya. Tolong dikoreksi nanti kalau salah ya teman-teman. Anime yang masih ongoing, komiknya juga masih berlanjut, dapat remake. Iya. Ini apa ya? Kayak kita belum pernah ya Mas ya kayaknya. Aku sendiri nggak pernah nemu. Seingatku ya, nanti kalau udah salah dikoreksi ya. Biasanya remake tuh kalau udah tamat, udah agak lama. Ini masih jalan. Kayak kita itu udah sering ngobrolin ini ya Mas ya sebenarnya. Jadi kita tuh udah sering ngobrolin kalau wah ini kalau misalnya nanti One Piece. Kenapa? Secara pribadi nggak di sini. Iya. Sorry. Jadi kita dan beberapa teman sih udah sering banget ngobrolin soal ini, kalau kita semua berharap kalau suatu saat One Piece tamat bakal ada remake-nya dengan animasi yang lebih wah dan ngilangin filler-filler yang nggak sesuai sama di manga, dan ternyata nggak perlu nunggu tamat. Iya anjir, nggak perlu nunggu tamat itu maksudku, berani banget itu loh, karena kan nanti akan ada pembandingnya kan otomatis. Nah, apa aja sih yang bisa kita expect dari remake ini? Jadi kalau sebenarnya ini informasinya belum banyak ya. Jadi kebanyakan yang kita sampaikan ini mungkin bentuknya prediksi. Tapi menurutku pribadi, karena kita ya tahulah One Piece anime itu kalau nggak salah dari tahun 1999. Jadi mungkin kalau di Indonesia mungkin sekitar awal tahun 2000-an ya. Kalau salah teman-teman minta koreksi ya, tapi kita semua tahu animasi pada masa itu kayak gimana, dan mungkin beberapa udah yang coba nonton dari awal udah tahu bedanya animasi di masa itu dengan animasi di masa sekarang. Jadi walaupun seperti kata Mas Daris ada pembandingnya, seenggaknya kita itu kayak dikasih apa ya? Pembandingnya itu nggak apple to apple, karena di cerita yang sama kualitas animasinya bakal lebih apa sih istilahnya? Lebih kerasa modern lah. Yang tapi sesuai sekarang. Proyek remake ini kan emang lagi umum ya di Jepang ya. Belum lama ini juga ada remake. Tapi agak valid sih kalau kita ngomonginnya cuman sekedar animasinya doang ya. Karena banyak yang di remake anime X itu kita belum bahas ya, nanti aku sama Mas Bagas akan bahas remake anime Samurai X itu. Banyak yang lebih suka yang lama karena feel-nya, karena elemen nostalgia itu tentunya tidak akan bisa disingkirkan gitu. Nah, menurutku sih apa yang membuat One Piece sebenarnya nge-remake One Piece dalam tanda kutip itu bukan hal baru kan. Kalau nggak salah 2013 tuh kan Romance Dawn juga sempat di-remake 3D2Y itu loh. Iya. Atau apa gitu. Berapa tuh juga sempat di-remake. Berarti ada upaya untuk meremajakan animasi One Piece. Jadi kalau kita ngomongin animasi
ada upaya untuk meremajakan arc besar di One Piece oleh Toei Animation. Cuman ya kualitasnya juga masih begitu aja. Ya walaupun emang Iya lebih kan? modern ya. Iya, secara animasi lebih modern, tapi kualitas pengarahannya, directingnya dan lain sebagainya ya masih One Piece yang kita tahu. Iya. Masih One Piece ala tahun. Lalu apa? Nah, makanya ini yang membuat berbeda nih menurutmu apa sih? Karena ini kan yang ngerjain Wit Studio dan ada Netflix-nya juga kan. Netflix kayaknya fully on board untuk menggarap One Piece dalam bentuk apapun. Menurutku. Karena kesuksesan live action-nya ya. Dan sama ini sih, aku sukanya itu. Mungkin teman-teman juga udah tahu kalau Wit Studios dan Netflix tuh udah beberapa kali bekerja sama untuk bikin beberapa anime ya, kayak apa sih, Shingeki no Kyojin, Spy X Family, dan kita tahu kualitasnya nggak terlalu. Shingeki tuh bukan sama Netflix Oh gitu. Ya, Spy X Fam ya yang sama Netflix ya? Nggak, maksudnya semua yang kamu sebutin tuh bukan sama Netflix sih. Jadi Netflix bertindak sebagai kalau yang ini, yang One Piece ini, dia tuh ngasih label Netflix di pengumuman. Jadi ini mungkin selain bertindak sebagai Netflix juga urun budget mungkin ya. Aku juga nggak begitu paham sih. Jadi, yang lain tuh diproduksi di Jepang, diedarkan kanal internasionalnya salah satunya Netflix. Attack on Titan sama apa namanya Spy X Family. Apalagi Attack on Titan tuh kan udah jadul banget, itu belum ada Netflix malah tahun segitu. Iya sih. Yang season 1. Ya itu sih makanya ini aku yang ingin ku tekankan ngomongin soal Netflix itu kan kesuksesan One Piece. Ternyata kesuksesan One Piece live action tuh segitu besarnya sampai mereka mau on board sama proyek ini. Proyek yang sangat riskan sekali loh proyeknya, karena suka nggak suka udah animenya masih jalan. Iya, pasti bakal ada, kita sebagai penonton pasti bakal ada, aku lebih suka ini nih, aku lebih suka ini nih. Kita selera orang-orang kan beda-beda ya pasti ya. Aku yakin bakal ada yang lebih suka ke salah satu sisi, mau nggak mau. Jadi emang istilah ya agak nekat. Bukan agak nekat ini mah. Sangat nekat ya. Ini nekat. Tapi kita tuh kan seneng ya sama berita ini ya. Iya. Jadi kamu kenapa? Kenapa, Mas? Kamu kenapa kok senang sama berita ini tuh? Iya. Apakah menurutmu Toei sampahkah Toei? Karena ya untuk beberapa di kasus belakangan ini banyak hal di animasi One Piece di Toei sebenarnya yang aku menikmati ya, jujur. Banyak hal yang sebenarnya aku cukup menikmati, tapi ada beberapa hal yang nggak bisa dipungkiri. Animasi One Piece itu sebenarnya kurang cocok bukan dipegang Toei, lebih ke kurang cocok dijalankan sebagai series yang long run. Yang bikin aku senang dengan pengumuman ini adalah potensi animasi One Piece ditayangkan secara seasonal sehingga bisa digarap dengan maksimal tanpa filler dan pacingnya bagus. Itu yang aku harapkan banget. Jadi kita bisa mengharapkan mungkin satu season ini sampai S Blue. Nah nanti berhenti tahun depan atau berapa tahun atau 2 tahun lagi gitu. Nah nanti arc-nya Alabasta gitu. Harapannya sebenarnya kan panjang ya. Dan apa ya? Tidak ada constraint soal durasi itu kan. Kalau ngerjain ngerjain anime musiman itu kan lebih nganu ya, lebih lebih gak diburu-buru gitu loh. Iya. Dan Wit Studio loh, yang membawakan Attack on Titan kepada kita, yang memberikan Steins Gate. Dia tuh master of adaptation menurutku. Iya. Banyak yang memuji. Steins Gate yang anime yang isinya cuma ngobrol aja bisa sebagus itu. Adaptasinya ya. Dan Attack on Titan yang banget bisa sebagus itu. Dan emang nggak boleh bohong ya. Ini aku sendiri, kita semua
mungkin sebagian besar dari kita memahami bahwa popularitas Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, itu berawal dari adaptasi animasinya ya Mas ya. Emang Attack on Jadi- Titan tuh dulu udah, kalau mau ngomongin, kalau mau penjelasan soal ini nanti tonton aja video ruang ngobrol soal pembahasan Attack on Titan, itu ada Ya. sedikit penjelasan kapan dan bagaimana Attack on Titan bisa populer. Mm-mm. Tapi salah satu Lanjut. yang membesarkan kan ya Wit Studio juga gitu loh. Pasti jelas. Nah. Itu fakta. Mungkin ada faktor, ini pendapat pribadi ya teman-teman. Jadi mungkin menurutku itu ada faktor kenapa Toei Animation sampai berani membiarkan studio lain, membiarkan Netflix dan Wit Studio ini menggarap adaptasi remake. Itu menurutku ya karena ini adalah One Piece, the magic of One Piece. Mau kayak gimana medianya, aku yakin bakal populer. Ya, jadi memang kalau nggak One Piece mungkin akan susah ya, karena One Piece itu kan sebesar itu, secara skala kan udah sebesar itu. Jadi dan karena skalanya besar, kemudian kemudian keinginan dari pemilik brand dalam hal ini Oda Sensei itu benar-benar sangat dipertimbangkan, keinginan dari pemilik judulnya itu. Ya mungkin Oda juga udah lama pengen bikin adaptasi anime One Piece yang proper gitu. Ya. Tapi masalahnya itu, ini kan masalah besarnya itu kan di Seiyu nanti ya. Soalnya di video trailernya itu masih Mayumi Tanaka tuh. Iya. Nah, ini ada beberapa dari obrolanku dengan teman-teman yang udah nonton trailernya. Kita semua tahu kan kalau itu suaranya Mayumi Tanaka, tapi ada dua jalan yang menurutku bisa dipakai. Satu, pakai arsipnya Mayumi Tanaka yang selama ini udah ada. Jadi kayak adaptasi animasinya yang baru itu bermain dengan mengolah arsip audio yang udah ada. Satu. Atau dua, itu murni untuk teaser atau trailer aja. Sementara untuk adaptasi yang sesungguhnya nanti ketika pengumuman Seiyu bakal pakai Seiyu yang baru, pengisi suara yang baru. Saya ini kan sifatnya baru teaser ya istilahnya ya Mas ya. Tapi itu menurutku masalah. Iya. Ini bukan soal arsip atau apa ya, tapi lebih ke soal ekspektasi kita itu ngapain nanti. Tapi karena yang ngomong Luffy-nya yang ngomong tuh Mayumi Tanaka, di top of mind kita itu kita udah wah ini seiyunya sama. Itu sih bukan soal arsip atau apa, tapi lebih ke kita diarahkannya buat mikir begitu gitu loh, sama pengumuman ini. Buatku aku pribadi sangat suka Seiyu sekarang ya, sangat suka, itu bagus banget. Tapi kalau pakai Seiyu baru tuh akan lebih menyenangkan. Cuman mendengar Luffy dengan dua suara itu aneh. Iya sih. Di saat yang sama. Jadi Seiyu itu emang masalahnya yang membawa ruh dari karakter itu ya Seiyu soalnya. Itu dia makanya. Jadi emang agak susah sih. Kalau Seiyu yang di luar cast utama, di luar karakter-karakter utama, mungkin masih oke lah digonta-ganti dikit-dikit, atau mungkin yang baru dikasih kesempatan buat masuk ke sini, oke lah. Cuman untuk karakter utama memang agak sulit karena kita akan mendengar dua. Kalau misalnya beda, kita akan mendengar dua Seiyu yang berjalan bersamaan. Kalau misalnya beda. Jadi emang hampir semua aku yakin bakal prefer Seiyu yang sama. Iya sama, aku juga. Nah, tapi ya kalau mau Seiyu yang sama kan udah tua juga ya. Iya, itu yang dikhawatirkan itu tadi. Kalau misalnya Mayumi Tanaka kenapa udah tua soalnya kan. Ini gimana? Apalagi ini baru mulai lagi dari awal. Nah, itu sih kita concernnya itu sih, soal aku Seiyu tuh masih nggak berani berharap aneh-aneh, lebih tepatnya itu sih. Jadi
kayak mau kayak gimana mereka memainkan soal seiyu ini, memutuskan soal seiyu ini, aku bakal welcome banget sih. Keputusannya kayak gimana aku bakal ngikutin, yang penting ini jalan. Kalau aku masih nitpick sih, aku masih berharap semoga seiyunya nggak ganti lah, semoga ya. Iya. Semoga. Aku yakin kebanyakan begitu, cuman kalau aku sendiri welcome sama keputusan mereka apapun itu, soalnya aku udah tahu kira-kira, aku paham lah kira-kira plus minus masing-masing keputusan tuh gimana. Jadi ya oke lah, aku masih bisa nerima kalau soal seiyu misalnya diganti. Nah, aku yang penasaran ini kira-kira apa ya? Kalau ini seasonal ya. Kalau ini kan seasonal nih, kemungkinan. Mungkin musiman sih, kemungkinan besar musiman. Kemungkinan musiman. Nah, menurut Mas Haris ini bakal digarap tiap berapa lama? Setahun sekali. Setahun sekali ya. Soalnya kan kalau membandingkan yang sebelum-sebelumnya kayak Dragon Ball Z Kai atau Hunter x Hunter yang remake yang ini enggak ini levelnya udah berbeda ini. Iya, maksudku membandingkan remake yang sejenis biasanya mereka kan panjang ya, long running juga. Cuman karena ini udah garap bukan Toei Animation lagi kan. Gini perbandingannya tuh sebenarnya sama Samurai X. Perbandingannya. Karena gini, remake karena ini kan psikologi anime zaman sekarang ya. Samurai X itu mengadaptasinya per core. Per arc. Per arc adaptasi. Ini udah selesai satu arc nih. Tapi kemudian dia ngasih hint ke arc berikutnya, Shishio. Yang tayangnya masih belum tahu. Tapi udah diumumkan. Jadi modelnya akan seperti itu. Beda Hunter x Hunter, Dragon Ball Kai itu malah apaan, itu bukan remake itu mah. Itu cuman remaster istilahnya. Dan kalau Hunter x Hunter itu kan Hunter itu kan beda ya. Hunter tuh materinya udah banyak. Dan dia mau melanjutkan, caranya karena nggak bisa langsung melanjutkan, ya diulang. Beda secara psikologi udah berbeda. Jadi ini pendekatannya akan menurutku lebih musiman nih. Karena apa? Karena udah ada yang ongoing. Dan yang musiman juga, dan cara penceritaan One Piece itu emang cocok untuk musiman. Bener, satu arc selesai gitu, itu akan bagus sekali sih menurutku nanti. Ya sebagaimana kesuksesan One Piece live action dibikin kayak satu arc selesai, aku bakal kayaknya One Piece Is Blue Saga lah sebelum masuk Grand Line, cocok lah untuk satu season. Cukup. Dan ini kan juga karena Netflix juga mungkin setengahnya kan untuk mendongkrak kesadaran orang akan animenya biar gak lupa, akan live actionnya biar orang tuh tetap gak lupa sama live actionnya. Oh, One Piece nih. Red habis ini masuk ke Netflix juga. Wah, saya sudah menunggu. Soalnya apalagi nih aku denger banyak banget temanku yang setelah nonton One Piece live action mereka mulai nonton animenya. Jadi kalau ada anime remake yang kayak gini bakal welcome banget pasti. Iya, makanya itu ini berita yang sangat menyenangkan sih. Terlepas dari aku ada beberapa masalah tadi ya soal seiyu. Terus soal kesadaran orang untuk membandingkan itu masalah yang harus di-tackle juga sih sama teman-teman. Teman-teman sama pihak-pihak yang produsernya nanti. Ya mungkin itu dulu kali ya Mas ya. Yang either way kita bakal menyambut baik keputusan mereka buat bikin remake. Sangat. Kita tunggu kapan berita selanjutnya. Menurutku paling cepat update-nya setengah tahun lagi. Iya, itu udah paling cepat. Nah, jadi paling kalau kita pengen dapat ini paling 2025 itu baru dapat season 1 sih nanti. Itu paling cepat. Soalnya emang sekalian ibaratnya apa sih? Menunggangi popularitas One Piece live action istilahnya. Oke, itu aja kali ya yang kita bahas. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, udah mendengerin kita. Jangan lupa subscribe Ruang Ngobrol dan juga follow medsos OPFCI yang ada di deskripsi semua. Kan ada informasi-informasi menarik soal One Piece di medsos OPFCI.
Oke, thank you. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya.